Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulaikan ibadah pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang senantiasa disertai Tuhan pagi ini. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita menaikkan pujian syukur pagi hari ini. Kita mau berterima kasih buat setiap kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Thank you Jesus. Oh thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh haleluya. Glory. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Allah kekuatan kami, Allah perlindungan, Allah kota benteng kami, Allah gunung batu keselamatan kami. Aku memuji. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau mendeklarasikan betapa kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami, betapa kasih-Mu terus mengalir, tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau merayakan Engkau Tuhan, kami mau merayakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau bertahta di tengah pujian setiap umat-Mu. Dan kami mau katakan kami siap Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Dia, sama-sama katakan amin. Oh beri sorak-sorai. Sekali lagi mereka kita serukan haleluya. Oh mari serukan haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan perkasa. Amin. Haleluya. Mari puji Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menyatukan khusus di bawah kaki. Ku pakai
setiap kita mau terus berjalan dalam tuntunannya. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku
Padamu ada kekuatan kami Tuhan. Padamu keselamatan kami. Padamu pertolongan kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Oh.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kalau ini kerinduan setiap kita, mari sama-sama katakan, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, cuma Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi, oh hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kita semua sama-sama katakan, amin. Sekarang diberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Yes, amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara silakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu ini saya memberikan persembahan. Sebelumnya saya kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 28. Kejadian 28 saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-10. Kejadian 28 ayat 10 demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nih. Bapak Ibu, pernah gak sih kita ada dalam satu kondisi di mana bantal kita keras? Kita ada di satu kondisi di mana sesuatu yang melambangkan istirahat, sesuatu yang harusnya melambangkan kenyamanan, sesuatu yang harusnya melambangkan kita bisa beristirahat dengan baik, itu keras. Dan Yakub ada di posisi itu. Sesuatu yang harusnya menjadi nyaman, bantal buat kepala beristirahat, itu sebuah batu.
Mungkin kita berpikir, ya berapa banyak di antara kita yang ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, bukan mungkin banyak pergumulan, susah tidur. Bantal kita menjadi keras. Kita nggak bisa beristirahat. Sepanjang malam stres, aduh besok harus gimana ini? Aduh kalau nggak ada jalan keluar ini mau bakal gimana? Saya percaya semua kita pernah mengalami hal seperti itu. Ketika masalah datang, stres, nggak bisa tidur. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Yakub tidur di atas bantal yang keras di sebuah batu, Tuhan hadir di sini. Pagi hari ini saya mau berkata bahwa nggak peduli keadaan kita, nggak peduli seberat apa masalah kita, nggak peduli sekeras apa hidup kita, Tuhan selalu hadir bagi saudara. Di sini katakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Kemudian Tuhan memberikan janji-janji, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan hal yang membuat kita nggak nyaman, ketika kita menjadikan hal yang membuat kita nggak bisa tidur, ketika kita menjadikan masalah yang membuat kita nggak nyaman menjalani hidup ini, menjadi sebuah tugu untuk meninggikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tadi akan mengalir. Tapi urutannya apa, saudara? Urutannya di sini kata urutannya bukan kita membangun tubuh dulu jadi berkat Tuhan mengalir, enggak. Urutannya apa? Tuhan hadir dulu. Baru di sini Yakub membuat mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan kita itu, kenapa kita memberi sama Tuhan? Kenapa kita mengucap syukur sama Tuhan? Kenapa kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Bukan supaya Tuhan memberkati kita, bukan supaya Tuhan menyembuhkan kita, bukan supaya Tuhan memulihkan keluarga kita, enggak. Urutannya adalah karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, kita memberi. Karena Tuhan terlebih dahulu menyatakan dirinya pada kita, kita mengasihi Tuhan. Urutannya di situ seperti ini. Yakub belum membangun mezbah saat itu, tapi Tuhan sudah hadir. Yakub belum berseru sama Tuhan, tapi Tuhan sudah hadir. Pagi hari ini apapun masalahmu, mungkin ketika kita mengingat, aduh harus ngasih persembahan lagi, yang lain belum beres harus ngasih persembahan lagi, aduh harus bayar perpuluhan, aduh ada janji iman lagi. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, saya pernah katakan Tuhan memberikan hidup kita ini pun gak cukup buat membalas kebaikan Tuhan. Terus supaya pagi hari ini dengan persembahan kita, saya mau kita berkata sama Tuhan, ini bukan buat nyogok Tuhan, enggak. Ini bukan buat supaya aku diberkati, supaya aku bebas dari hutang. Kalau tujuan saudara seperti itu jimat, nggak ada bedanya dalam pergi ke dukun. Tapi pagi hari ini, saya mau kita katakan kepada Tuhan, aku memberi karena Engkau terlalu dahulu memberi kepada aku, dan aku nggak bisa balas apapun yang Tuhan kasih. Itu sebabnya aku berikan yang terbaik. Mari pagi hari ini angkat persembahan kita. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Sini kata bahkan sebelum Yakub berseru kepada Tuhan, Tuhan udah hadir. Tuhan udah siap memberkati. Pagi hari kalau kita berkata bahwa Tuhan, ini persembahan aku, berkati aku, Tuhan ini persembahan aku, sembuhin aku, Tuhan ini persembahan aku, berkati keluargaku, saudara salah sasaran pagi hari. Biar itu menjadi sebaliknya. Sekalipun saudara nggak memberi, Tuhan sanggup memberkati saudara. Sekalipun saudara
nggak berseru nama Tuhan, Tuhan sanggup memberkati saudara. Tapi ketika saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan, situ kasihnya dinyatakan secara luar biasa itu lagi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari itu. Di tengah setiap keadaan kami, di tengah setiap pergumulan kami, di tengah setiap masalah yang ada di dunia ini, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Ini sebagai bukti Tuhan bahwa kami mengasihimu lebih dari segala. Bukan supaya kami mendapatkan sesuatu darimu Tuhan. Inilah iman kami Tuhan, kami nyatakan kepadamu. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kau memanggil kami, Kau mengangkat kami dari sesuatu yang tidak berharga Tuhan, menjadi anak itu. Itu sebabnya pagi hari ini kami berikan persembahan kami dengan hati yang mengucap syukur, hati yang rela, hati yang bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berikan yang terbaik, hidup kami aman dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat setiap hal yang Kau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berikan yang terbaik, berkat Allah mengikuti kami Tuhan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi supaya dunia boleh melihat bahwa kami punya Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan umatnya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, di persembahan kami, di iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan setiap orang percaya katakan amin. Amin. Persembahan boleh jalankan. Sedikit pengumuman buat Bapak Ibu saudara semua yang sudah menulis janji iman minggu kemarin, tapi belum menulis nama. Ada beberapa yang tidak ada namanya di dalam kertas janji iman itu. Bisa nanti menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk memberitahu, oh, ini saya jumlahnya sekian, supaya nanti bisa didata. Kemudian yang mau mulai menyicil janji iman juga boleh dilakukan, nanti boleh memberikan kepada Bapak atau Ibu Gembala atau kepada Ibu Anita. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami menundukkan diri kami di hadapan Engkau, di hadapan firman-Mu, di hadapan kebenaran. Biar Engkau beracara bagi setiap kami pagi hari ini, meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan dalam hidup kami. Dan biar Engkau mendapatkan kembali seluruh hidup kami bagi Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biar Engkau mengurapi setiap kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata, urapi kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya rindu kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kemarin Audrey sudah tolong saya bikin PPT, jadi saudara bisa lihat. Pagi hari ini saya akan bawa firman Tuhan, judulnya bagaimana cara menghadapi konflik, ya. Mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama seperti biasa. 1, 2, 3. Baca saja di depan ada. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa.
Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang adalah saudara tiri dari Yesus. Yakobus sendiri dia baru bertobat ketika Yesus bangkit. Dan kita mengenal Yakobus sebagai bapak gereja. Dia adalah orang yang sangat suka berdoa, dikenal sebagai orang yang memiliki lutut yang rusak karena dia seorang yang sangat suka berdoa. Saudara, surat Yakobus ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Orang Kristen Yahudi, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Kristen Yahudi ini adalah orang-orang Kristen yang masih sangat duniawi. Mereka adalah orang-orang yang kurang beriman, ya. Makanya ayat ini ditujukan kepada mereka. Nah, kita melihat dari ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa ada. Di sini dikatakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga bahwa ada yang namanya hawa nafsu di dalam setiap kita. Di dalam diri setiap kita itu ada yang namanya hawa nafsu. Setiap kita tuh punya hawa nafsu. Setiap kita punya keinginan. Setiap kita bisa menjadi iri hati. Sehingga akhirnya dikatakan apa? Terjadilah konflik. Hawa nafsu di dalam diri kita, keinginan di dalam diri kita, iri hati di dalam diri kita, itu bisa membuat kita berkonflik. Saudara, ada konflik yang terjadi ya di dalam diri kita. Yang pertama, karena disebabkan oleh hawa nafsu. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita baca ayatnya. Roma pasal 7 ayat 18-19 dikatakan apa? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mari kita lihat lagi Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Satu lagi. Sebab Galatia 5 ayat 17. Mari baca. Sebab keinginan daging
berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu, keinginan. Hawa nafsu itu membuat konflik. Yang pertama adalah konflik di dalam diri kita, yaitu apa? Ada pertentangan di dalam diri kita. Kita ini sebenarnya tahu apa yang baik, kita ngerti apa yang baik. Roh itu menghendaki yang baik, tetapi daging itu lemah, dikatakan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sehingga kita bukannya melakukan yang baik, tapi apa yang tidak baiklah yang kita lakukan. Yang pertama, konflik di dalam diri kita. Karena ada perbedaan antara keinginan roh dan keinginan daging. Karena setiap kita ini punya keinginan daging. Ya. Mana yang lebih kuat, itulah yang akan menang. Bukan hanya sekedar roh penurut, bukan hanya sekedar ada keinginan daging atau keinginan roh yang menjadi konflik dalam diri kita. Tapi yang kedua, ketika keinginan yang banyak itu berlomba-lomba di dalam diri kita, itu juga mendatangkan konflik. Saudara sampai bingung mau memilih yang mana, mau milih keinginan yang ini atau milih keinginan yang itu. Iya. Setiap kita punya keinginan. Itu yang membuat hawa nafsu, itu yang membuat kita jatuh dalam berbagai konflik. Yang kedua, ketika kita memiliki hawa nafsu, kita bukan hanya berkonflik dengan diri kita, tetapi kita juga bisa berkonflik dengan orang lain. Tadi di ayat yang kita baca dikatakan, kamu iri hati, kamu marah, kamu bertengkar, kamu berseteru, kamu berantem. Adik kakak bisa berantem. Biasanya yang ributnya paling hebat itu adalah saudara. Saudara di dalam rumah biasanya berantemnya itu lebih hebat daripada berantem sama orang lain. Biasanya konflik di dalam rumah itu lebih hebat daripada konflik dengan orang lain. Kalau sama orang lain kok bisa manis-manis, ya, sama orang lain bisa baik-baik, heran. Tapi adik kakak, kalau berantem hebat banget, gitu ya. Suami kalau di luar bisa manis sama orang lain, istri kalau di luar bisa manis sama orang lain, tapi kalau di rumah lihat suami atau lihat istri kayak udah lihat apa aja gitu ya, maunya berantem gitu ya. Anak sama orang tua, berantemnya kayak apa? Saudara, biasanya kita berkonflik dengan orang yang lebih dekat dengan kita, betul nggak? Biasanya kita bertengkar dengan orang yang lebih dekat dengan kita. Keinginan, hawa nafsu, iri hati, dan segala yang buruk dalam hidup kita, dalam hati kita, bisa membuat kita konflik dengan sesama kita. Tapi yang ketiga, kalau saudara konflik dengan sesama, entah itu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan siapapun, bukan cuma hanya di dalam keluarga. Seringkali di dalam gereja, jemaat yang satu konflik dengan jemaat yang lain. Kenapa? Iri hati. Mau kelihatan yang lebih menonjol yang mana? Saingan. Ini mah nggak ada ya. Di luar sana sini ada ya. Sini nggak ada. Saudara, kalau kita konflik dengan orang lain, otomatis kita akan konflik dengan Tuhan. Suami saya selalu bilang, kalau kamu konflik dengan otoritas, kamu pasti akan konflik dengan Tuhan. Kalau kamu konflik dengan sesama, otomatis kamu juga hubungan yang gak akan beres dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan sesama gak beres, maka hubungan kita dengan Tuhan pun tidak menjadi beres. Betul saudara? Betul?
Gak mungkin saudara konflik dengan sesama. Saudara sedang konflik dengan istri, saudara konflik sama suami, saudara konflik sama anak, saudara konflik sama saudara, tapi hubungan sama Tuhan beres-beres saja. Gak mungkin. Kalau hubungan kita dengan sesama gak beres, maka hubungan kita dengan Tuhan juga gak beres. Saudara, ini yang dikatakan oleh Yakobus. Apa akibatnya orang yang hubungannya gak beres dengan Tuhan? Yang pertama, dia tidak berdoa. Gak suka berdoa. Kenapa? Karena hubungannya gak beres. Gak suka. Gak suka sesuatu yang rohani. Gak suka dengan hal-hal yang rohani. Gak suka beribadah. Gak suka berdoa. Atau yang kedua, berdoa, tetapi berdoa menuruti apa? Hawa nafsu. Apa yang diminta semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Berdoa, tapi berdoa dengan egois. Kira-kira kalau kita berdoa dengan egois, Tuhan jawab gak doa kita? Ya, Tuhan gak akan jawab. Dan ketika Tuhan gak jawab doanya, dia menjadi marah. Kan lihat, orang lain doa Tuhan jawab, aku doa Tuhan gak jawab. Tuhan tuh pilih kasih kok, Tuhan gak sayang kok sama aku. Yang ketiga dikatakan apa? Saya lagi belajar pakai PPT, saudara. Jadi agak tersendat-sendat gitu ya, karena harus melihat gitu ya. Yang ketiga, ketika orang berkonflik dengan Tuhan, yang pertama gak suka doa, gak suka hal yang rohani, gak suka semua nilai-nilai yang seharusnya kita sukai ya, kebenaran yang harusnya kita sukai. Yang kedua, berdoa tapi untuk semua yang memenuhi hawa nafsunya dengan egois. Tapi yang ketiga, ketika orang tidak mendekat kepada Allah, ketika orang berkonflik dengan Tuhan, maka yang ketiga, dia akan menjadi sahabat dunia. Dia akan lebih cinta dengan dunia. Dia akan lebih mengasihi dunia. Dia akan lebih mengutamakan hal-hal yang lain dibandingkan dengan Tuhan. Saudara, gak tiba-tiba orang menjadi murtad. Gak tiba-tiba orang menjadi menyangkali Tuhan. Tidak tiba-tiba orang lalu kehilangan iman percaya kepada Yesus dan berganti kepada Allah yang lain. Tidak tiba-tiba. Selalu ada yang namanya degradasi iman. Katakan bersama dengan saya, degradasi iman. Mula-mula gak suka berdoa, gak suka baca firman Tuhan, gak suka hal yang rohani, gak suka bersekutu dengan saudara seiman. Lalu kemudian apa? Makin jadi egois. Cinta diri sendiri. Egois ya. Cinta dengan segala hal yang enak buat diri. Menjadi sahabat dunia. Semakin menjauh dari Tuhan. Saudara, itu degradasi. Itu penurunannya. Mari kita lihat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Baca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Saudara, ketika kita memiliki persahabatan dengan dunia, kita menjadi musuh Allah. Gak ada pilihan lain, saudara. Gak ada area abu-abu dalam hidup kita. Hanya ada satu A atau B, cinta Tuhan atau cinta dunia. Gak bisa dua-duanya. Gak bisa cinta dunia, tapi cinta Tuhan juga gak bisa. Karena Tuhan sudah menarik garis yang tegas. Kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman dari Allah yang hidup, bahwa ini ditulis, diwahyukan oleh Roh Kudus, saudara, maka ini adalah kebenaran yang mutlak. Amin. Firman Allah katakan persahabatan dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kalau kita mengasihi dunia dan segala isinya, maka firman Tuhan katakan apa? Kita akan menjadi musuhnya Allah. Gak ada orang yang cinta dunia akan jadi orang Kristen yang sejati. Gak ada. Gak ada orang cinta dunia itu sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang sejati. Karena firman Tuhan jelas berkata loh, di dalam Lukas pasal yang ke-16. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-16. Nggak ada di slide. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, nggak ada orang cinta dunia tapi dia cinta Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua Allah. Kita harus pilih salah satu, mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mammon. Mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada dunia. Nggak bisa dua-duanya jalan. Firman Tuhan katakan di sini tadi apa? Di ayat yang ke-4 diawali apa? Hai kamu orang yang tidak setia. Orang yang baik banyak, tapi firman Tuhan katakan, tetapi orang setia itu sedikit. Kemarin ketika saya mencatat janji iman saudara, ada 3 amplop yang diisi tanpa nama dan tanpa jumlah. Kertas kosong, ditutup amplopnya, lalu dibungkuskan. Saudara, ketika saudara membawa persembahan, ketika saudara membawa janji iman, itu bukan sekedar jumlah uang. Itu memang, uang itu memang perkara kecil. Mammon itu adalah perkara kecil. Katakan bersama dengan saya, uang itu adalah perkara kecil. Mammon adalah perkara kecil. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-10 saudara baca, kalau kita nggak bisa setia dengan perkara yang kecil, maka kita nggak bisa setia dengan perkara yang besar. Amin. Gak bisa setia dalam hal yang kecil, maka kita gak bisa setia dalam hal yang besar. Kenapa selalu Allah membandingkan dirinya dengan Mammon? Karena itu adalah ukuran yang terkecil. Gak bisa kita setia
nominalnya, tapi ini masalah kesetiaan. Amin. Masalah soal kalau kita jumlah jemaat 100 orang, 3 orang berarti 3%. Kalau gitu ya, berarti ada 3% di tengah jemaat kita yang tidak setia. Dari sekian janji iman yang masuk, ada banyak yang ditulis tanpa nama. Kenapa nggak ditulis pakai nama? Saya tanya kenapa nggak ditulis pakai nama. Mungkin jawabannya satu, itu kan masalah pemberian itu adalah masalah saya pribadi dengan Tuhan. Tuh, itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, kalau tangan kanan beri, tangan kiri nggak usah tahu. Kalau tangan kiri kasih, tangan kanan nggak usah tahu. Betul. Tapi mari selidiki hati lagi. Kenapa saudara nggak kasih nama? Apakah betul alasannya hanya karena itu? Atau ada alasan yang lain? Kalau kasih nama nanti ditagih sama ibu gembala. Janjinya 2,5 juta, ngasihnya cuma 1 juta. Ditagih nanti sama ibu gembala. Nggak usah kasih nama lah. Itu namanya nggak komitmen, saudara. Amin. Nggak berani kasih nama. Kenapa? Nggak mau komitmen. Takut ditagih. Atau yang kedua, nggak punya iman. Bukan cuma takut ditagih, takut tidak tercapai janjinya. Kalau takut tidak tercapai janjinya artinya apa? Nggak punya iman. Atau yang ketiga, kenapa nggak tulis nama? Biasanya saudara, kalau orang beri yang terbaik, itu beri dengan bangga. Betul nggak? Kalau saudara kasih kado dan saudara beri yang terbaik, saudara pasti pengen kasih nama besar-besar, tempelin di kado itu, supaya orang yang terima kado tahu itu dari saya. Kado saya itu yang terbaik. Kenapa saudara nggak berani kasih nama? Karena mungkin itu bukan yang terbaik dari engkau. Itu bukan persembahan yang terbaik yang engkau dapat berikan kepada Tuhan. Sehingga engkau nggak mau kasih nama. Yang belum kasih nama ya. Minta amplop yang baru, ya. Jadi saudara tulis lagi, berdoa lagi, beri yang terbaik. Kalau engkau gak kasih nama karena engkau takut, karena engkau tahu itu bukan yang terbaik dari dirimu, perbaiki. Kalau engkau gak kasih nama karena engkau gak punya iman, datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan beri aku iman. Kalau saudara gak kasih nama karena saudara takut komitmen, bertobat. Amin. Jadilah orang setia. Amin saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita otomatis menjadi musuhnya Allah. Tapi yang kedua saudara, arti bersahabat dengan dunia dikatakan sebagai pezinah perempuan. Pezinah perempuan. Orang yang bersahabat dengan dunia adalah seorang pezinah. Saudara pasti benci kalau lihat orang yang melakukan dosa seksual. Kalau saudara lihat orang jatuh dalam dosa seksual, jatuh dalam dosa perzinahan, maka saudara pasti akan memandang dengan, apaan sih? Saudara memandang rendah orang yang punya dosa seksual, yang melakukan dosa seksual. Seperti satu ketika ada perempuan sundal yang mau dirajam, dan ketika mereka mau merajam wanita itu, Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silahkan
kalian yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu, dan akhirnya tidak ada satu orang pun yang melempari dengan batu. Kita gak suka lihat orang yang gak setia dengan istri. Gak suka lihat orang yang gak setia dengan suami. Kita gak suka lihat orang yang sundal. Kita gak suka lihat orang yang najis. Kita gak suka lihat orang yang cabul. Tapi saudara tahu, ketika saudara mencintai dunia lebih dari saudara mencintai Tuhan, sebutannya adalah pezina. Kita gak ada bedanya sama orang yang kita benci. Kita gak ada bedanya dengan orang yang kita anggap, kita pandang sebelah mata, yang kita anggap, apaan sih kamu? Di hadapan Tuhan kita sama pezina. Karena firman Tuhan katakan apa, saudara? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Di dalam slide itu ada 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15. Mari baca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ketika kita mengasihi dunia, kasih kita kepada Bapa nggak ada. Nggak bisa kita cuma dua hati. Ayat yang kelima, Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Mari kita lihat. Baca Yakobus pasal yang keempat ayat yang kelima. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Katakan bersama dengan saya, Allah saya adalah Allah pencemburu. Saudara, Allah kita tuh Allah yang pencemburu. Dia menebus kita dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan dirinya sendiri. Dia korbankan dirinya sendiri. Kalau dia korbankan dirinya bagi saya dan saudara, wajar kalau dia tidak mau membagi kita dengan ilah yang lain. Amin, saudara. Dia tebus saya dan saudara dengan harga yang mahal, dirinya sendiri dikorbankan bagi kita. Wajar kalau dia gak mau berbagi kita dengan Allah yang lain. Kalau saudara sudah beri yang terbaik bagi istrimu, beri yang terbaik bagi suamimu, mau gak suaminya dibagi dengan orang yang lain? Mau gak? Mau gak? Hah? Mau gak? Kok gak ada suaranya sih saudara? Takut ya? Kebarannya naik lagi nih, janji tantangan janji iman gitu ya. Saudara, mau berbagi dengan orang lain? Gak mau. Begitu dengan Tuhan, Dia gak mau membagi kita dengan ilah yang lain. Makanya selalu Dia bilang, cinta dunia musuh. Cinta dunia gak ada kasih Bapa di dalam dirimu bagi. Itu firman Tuhan gamblang banget bilangnya. Jadi jangan anggap selewat firman Tuhan itu. Setiap kita firman Tuhan atau arti yang kedua dari ayat ini bisa jadi, maksud roh ini bukan ditulis roh besar, tapi maksudnya adalah roh kita, roh manusia itu kecenderungan hatinya adalah selalu kepada hal yang jahat. Kecenderungan hati kita ini, kecenderungan roh manusia kita ini selalu pada hal yang jahat. Selalu pada dunia, pada kenyamanan, pada cinta akan dunia. Kecenderungan kita ini selalu pada segala sesuatu yang buruk. Mari kita lihat ayatnya ya. Slide selanjutnya itu dikatakan di Kejadian 6 ayat 5. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat bahwa manusia itu kecenderungan hatinya itu adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 8 ayat 21 katakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Saudara, garis bawahi, manusia, saudara, kita patut mengakui manusia itu kecenderungan hatinya adalah hal yang jahat. Tiap kita itu punya kesesatan kita masing-masing, saudara. Jangan pikir saudara rajin ke gereja, jangan pikir saudara tahu firman Tuhan, saudara gak punya kesesatan, saudara masing-masing. Kita tuh punya kesesatan diri kita masing-masing. Kita punya kebenaran diri kita masing-masing. Domba itu ya saudara, adalah hewan yang paling dungu dan mau jalannya sendiri. Makanya gembala itu selalu bawa apa? Tongkat dan gada. Gada buat mukul serigala, ya, bukan buat mukul dombanya, ya. Tongkat buat narik dombanya, tarik nih lehernya. Kenapa? Suka nyeleweng, suka jalan sendiri, suka nyelonong sendiri. Seringkali kita itu suka jalan kita sendiri. Kita suka ikuti kemauan kita sendiri. Kita ikuti apa yang menurut kita benar. Tapi perhatikan firman Tuhan. Manusia itu kecenderungan hatinya ada hal yang jahat. Makanya kenapa kita perlu selalu bercermin kepada firman. Kenapa kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa supaya setiap hari kita serong, kita diluruskan. Setiap hari kita melenceng, kita diluruskan kepada. Amin, saudara. Saudara, mari kita lihat. Lalu bagaimana? Apa obat dari hati yang jahat? Apa obat dari hati yang iri? Apa obat dari hati yang penuh dengan hawa nafsu? Nggak ada obat yang lain, saudara. Hanya ada satu obat, dikatakan dalam Yakobus pasal yang ke-6. Mari kita baca Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, firman Tuhan katakan tidak ada obat yang lain untuk mengobati kecenderungan hati kita yang jahat. Hanya ada satu obatnya, yaitu apa, saudara? Kasih karunia Allah. Hanya anugerah Allah, hanya kasih karunia Allah. Maka hati kita yang penuh dengan iri hati, dengan dengki, dengan hawa nafsu, bisa dikuduskan, bisa dibenarkan, bisa diluruskan kembali. Amin. Dan firman Tuhan katakan, kasih karunia-Nya lebih besar, kasih karunia-Nya lebih besar dari hati kita yang jahat. Amin, saudara. Amin. Kasih karunia-Nya lebih besar. Haleluya. Hanya kasih karunia yang sanggup menyembuhkan hati kita. Firman Tuhan katakan di sini, di dalam ayat ini katakan apa? Allah menentang orang yang congkak. Setiap kita itu punya kecongkakan kita. Seringkali kita susah ditegur. Ketika firman Tuhan datang menegur kita, hati kita bukannya bertobat, sadar, sama kayak anak ya saudara, udah salah ditegur nyolot. Nah, jangan sampai kita jadi anak Tuhan, ditegur firman Tuhan malah nyolot nama Tuhan ya, nama firman Tuhan, sama yang bawain firman Tuhan.
Saudara, firman Tuhan kemarin itu ketika Santi bawa itu keras loh, saudara. Itu keras banget. Biasanya janji iman, tantangan janji iman itu tugas saya. Di minggu lalu saya bilang, saya tahu itu bukan tugas saya, bukan waktunya saya. Saya tahu itu adalah bagiannya Santi. Saya bilang sama Santi kemarin, kamu yang maju karena saya tahu ini bukan saatnya saya. Dan apa yang disampaikan kemarin itu sangat keras. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Amin, saudara. Orang yang congkak sulit menundukkan diri di bawah Allah yang berkuasa. Kalau kita bisa rendah hati kepada Tuhan, itu juga semata-mata karena kasih karunia. Kalau ketika firman Allah datang, kita bisa bertobat, itu juga semata-mata hanya karena kasih karunia. Amin, saudara. Saudara, dikatakan di sini, kasih karunia, Allah memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Tapi sekali lagi, menjadi rendah hati itu hanya karena kasih karunia. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Jadi bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa mengatasi konflik, kuncinya di sini. Di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Bagian A, 7a. Tunduklah kepada Allah. Saudara, firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Saudara, apa arti kata tunduk? Arti kata tunduk adalah ketika kita mengambil apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Itu sangat gak enak. Itu kayak begini, saudara. Saudara sedang tidur enak, saudara sedang tidur lelap, tiba-tiba kring, wakernya bunyi. Dan saudara harus menyudahi segala kenyamanan saudara. Lagi enak tidur, lagi istirahat, tiba-tiba waker bunyi. Saudara harus berhenti dan menanggalkan kenyamanan saudara dan mulai lagi bekerja. Saudara, seperti itu. Ketika kita menundukkan diri kepada Allah, kita tidak lagi berjalan kemana kita mau. Bukan lagi apa yang penting menurut aku, penting bagiku. Tapi sekarang apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Bukan lagi apa yang aku kehendaki yang harus aku lakukan, tetapi apa yang Allah kehendaki yang harus aku lakukan. Amin, saudara. Itu yang namanya tunduk. Itu yang namanya menundukkan diri. Hanya ketika saudara mengambil apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, disitulah kita menundukkan diri. Yang kedua di sini dikatakan apa? Apa yang harus kita lakukan? Lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah bukan hanya sekedar mengambil apa yang penting, tapi termasuk benci kepada dosa. Amin, saudara. Saudara perlu melawan iblis, melawan setiap godaan yang datang dalam hidupmu. Kalau kita nggak melawan iblis, kita nggak akan bisa menang dengan dunia. Kalau kita nggak lawan iblis, kita nggak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setiap hari ketika saudara berdoa, itu adalah saudara memperbaharui komitmen kepada Tuhan. Amin. Setiap pagi ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara bawa hidup saudara kepada Tuhan, setiap pagi saudara sedang memperbaharui komitmen. Aku mau mengasihi Engkau, Tuhan. Aku mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup. Berkuasalah atasku, berdaulat atas hidupku, jadilah kehendak-Mu atasku. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, katakan mendekatlah
Ya, ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Yang harus mendekat kepada Tuhan, bukan Tuhan yang mendekat kepada kita, kita yang mendekat kepada Tuhan. Sama dengan Malaki pasal yang ketiga ayat yang ke-7 kemarin. Kembalilah kepada Allah, maka Ia akan kembali kepada kita. Yang harus kembali dulu kepada Tuhan, kita yang harus mendekat dulu kepada Tuhan. Saudara ingat kisah anak bungsu yang pergi dari rumah Bapa. Ketika dia pergi dari rumah Bapa, dia mulai berfoya-foya, dia menikmati kesenangan, sampai akhirnya ketika dia jauh dari Bapa, maka dia mengalami hidup yang semakin merosot, semakin merosot. Dan pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Dia benar-benar di dalam posisi yang paling rendah dalam hidupnya, di titik yang terendah dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang sangat hina, sampai dia makan makanan babi, saudara. Dan dia berkata, di rumah Bapakku pegawainya aja lebih baik dari ini. Akhirnya dia memutuskan, kalau begitu aku akan kembali kepada Bapa. Dan saudara tahu, Bapak itu ketika anaknya pergi, dia gak kejar anaknya. Dia gak suruh orang lalu cari anaknya dan bilang, nak, ayo kembali, enggak. Kenapa? Karena kalau bapaknya yang kejar, hatinya anak ini masih keras, belum berubah, belum bertobat. Makanya bapaknya biarin. Tapi bapaknya tunggu ketika anak itu kembali. Bahkan masih di ujung jalan, si bapak lari dan memeluk anak. Ketika anak itu kembali, artinya hatinya sudah bertobat, hatinya sudah berubah. Dua minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, ketika saya sakit, saya sedang berkonflik dengan anak saya. Dia mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu dengan saya. Saudara, ketika dia tidak mau bertemu dengan saya, hati saya sakit luar biasa. Dan di saat itu saya tahu betapa sakitnya hati Bapa ketika kita enggan bertemu dengan Dia, ketika kita tidak setia dengan Dia, ketika kita tidak mau berdoa, ketika kita dalam kebebalan kita, ketika kita dalam kekerasan hati kita. Betapa sakitnya hati Bapa. Saya bilang waktu itu, sakitnya hati saya disakitin sama pasangan lebih sakit kalau disakitin sama anak. Saya bilang, sakit banget, saya bilang gitu. Sampai saya sakit. Sakitnya hati bikin badan saya sakit. Tapi saya tahu anak saya pun sedang mengalami sakit yang luar biasa. Karena dia itu sebenarnya sangat manja. Udah gede tapi paling manja tuh dia. Kalau saya pergi dia bisa, Mami di mana? Kenapa aku nggak dibangunin? Bisa nangis. Kenapa aku nggak diajak? Udah gede, saudara. Berarti ketika dia mengurung diri tidak mau menemui saya pun berarti dia sakit banget. Saudara mungkin nggak pernah ngalamin perasaan kayak saya. Saudara nggak akan tahu betapa sakitnya hati Tuhan ketika kita hidup dalam kebebalan kita dan kekerasan hati kita. Betapa sakitnya hati Tuhan ketika kita tidak mau menyembah Dia.
Betapa sakitnya hati Tuhan ketika kita tidak mau berdoa. Betapa sakitnya hati Tuhan ketika kita tidak mau intim dengan Dia. Di situ saya berkata, oh Tuhan, ampuni saya. Betapa setiap kita punya kesesatan kita masing-masing. Kita pikir nggak dekat sama Tuhan, nggak suka berdoa, masih datang ke gereja kok, masih melayani kok, it's okay, normal. Itu nggak normal, saudara. Nggak dekat sama Tuhan itu nggak normal. Kalau anak nggak dekat sama orang tua itu nggak normal. Amin, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak normal. Kita ini lagi nggak normal. Kita ini dalam kesesatan kita. Kita ini dalam kebebalan kita. Kita perlu berbalik kepada Tuhan. Kembali. Mendekatlah kepada Tuhan. Maka Ia akan mendekat kepada-Mu. Selanjutnya dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Saudara, mendekat kepada Tuhan tidak bisa bawa dosa kita. Mendekat kepada Tuhan harus dengan tindakan nyata. Bertobat. Tinggalkan dosamu. Apa yang jadi dosamu? Apa yang jadi kesesatanmu? Apa yang jadi pelanggaranmu? Jangan anggap enteng Tuhan. Amin, saudara. Seringkali kita tuh anggap enteng Tuhan. Kita nggak anggap Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Contoh terkecil aja. Kayak kita bawa perpuluhan. Kita lebih pilih mana? Bayar hutang dulu ke bank daripada bayar hutang kepada Tuhan. Oh, Tuhan mah, kalau bank nanti waduh bisa disita itu. Tuhan mah ya cincailah. Padahal sumber berkat kita datang dari itu. Kalau buat hal yang lain bisa. Buat hal yang lain bisa. Buat nyenengin istri bisa, nyenengin anak bisa, nyenengin Tuhan. Tuhan ngertilah. Kita tidak sedang menjadikan Dia yang utama. Kita sedang selingkuh kepada hal yang lain yang lebih kita kasih. Saudara, yang terakhir, mari kita lihat ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat ke-10. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, tidak ada cara yang lain. Berbalik kepada Tuhan ialah merendahkan seluruh diri kita kepada-Nya. Hanya itu kuncinya. Dan janjinya ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita berbalik kepada Allah, ketika kita bertobat dari jalan kita yang jahat, ketika kita kembali kepada Dia, ketika kita mendekat kepada Dia, tunduk kepadanya dan melawan iblis, maka janjinya Ia akan meninggikan saya dan saudara. Dia bukan hanya akan meninggikan nanti ketika Dia datang dan berkata, sabaslah engkau hamba yang setia, tapi Dia juga akan meninggikan engkau hari ini. Dia akan memberkati engkau hari ini. Dia akan meninggikan engkau di hadapan yang lain hari ini. Hanya ada satu cara, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak.
Haleluya. Sudah diberkati pagi hari ini? Amin. Memang firman Allah diberitakan untuk meluruskan yang salah, memperbaiki yang rusak. Tapi saya percaya kita semua mau sampai pada tujuan kita. Amin. Siapa yang mau sampai tujuan akhir? Lambaikan tangan. Haleluya. Siapa yang pagi hari ini mau belajar merendahkan diri? Siapa yang mau belajar merendahkan diri? Rendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Nah, itu sebabnya saudara merendahkan diri ini dengan berdoa. Saya mulai lihat yang ikut doa di Instagram semakin sedikit. Saya nggak tahu, saya sih pikirnya sering positif. Barangkali jemaat sudah terlatih berdoa sendiri, jadi ya tidak ikut lagi di Zoom. Atau barangkali ada yang punya ide kreatif, komselnya mulai bikin Zoom sendiri. Atau mungkin ada yang mulai lebih kreatif, berdoa di keluarga masing-masing. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak ikut Zoom, terus tidak berdoa, hati-hati. Jangan-jangan penggoda sedang menggoda saudara untuk jadi apa? Berbalik hatinya, menjauh hatinya. Ingat, ada penggoda di ujung, di tikungan sana ada godaan. Si penggoda itu membuat kita cinta dunia dengan tidak berdoa. Katakan kiri kanan lagi, mari rendahkan diri dengan berdoa. Katakan sekali lagi muka belakang, kita punya link Instagram untuk berdoa. Ya, saudara. Dan besok kita akan berdoa bersama. Boleh ditampilkan? Ya, ganti gadgetnya. Kita akan berdoa bersama untuk besok. Jadi besok pagi ada doa Zoom jam 5 sampai jam 6. Itu antara gereja kita. Tapi besok malam kita akan berdoa lewat Zoom, bukan lewat Instagram. Oh ya, yang pagi itu lewat Instagram. Sore kita akan berdoa lewat Instagram, lewat Zoom jam 8 malam. Videonya boleh di play, diklik ya. Coba lihat dulu video ini. Iya, jadi doa umat Kristen Katolik bersama Badan Kerjasama Gereja-Gereja sekecamatan Lembang. Kita akan berdoa hari Senin, ini nggak terlihat hurufnya, tanggal 23 November 2020 pukul 20 sampai 21 via Zoom. Nah, saya pengen saudara menggunakan teknologi. Jadi yang belum biasa pakai Zoom, coba lihat. Kembali lagi ke pengumuman tadi. Ya, itu sudah dikasih link, coba ya. Saya coba tadi Zoom sini. Ya, saya pengen nanti saudara tinggal pencet saja yang biru saudara. Join Zoom meeting. Nanti kalau saudara dapat undangan seperti ini, saudara tinggal pencet yang warna itu, yang ada Join Zoom meeting. Coba diklik Join Zoom meetingnya. Nah, nanti connect saudara. Oke, nanti saya terima. Nah, gitu. Di belakang coba hidupin videonya, kasih contoh. Ada siapa? Ada Tommy atau siapa? Nanti kita akan doa bersama-sama seperti ini. Nah, di belakang ada Audrey, ada Tommy, ya. Nanti kita berdoa seperti ini, ya. Nanti Natal pun kita akan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk Natal, perayaan Natal BKSG 2020 kita menjadi host. Karena saya mengusulkan kita Natal bersama lewat
udara, lewat multimedia. Jadi kita jadi tuan rumah, kita jadi host penyelenggaranya, dan semua gereja akan berkumpul bukan di sini. Kita kumpul di sini, tapi jemaat akan kumpul di rumah masing-masing. Kumpul di rumah masing-masing, di gereja masing-masing, dan mereka akan pakai screen yang besar seperti ini. Makanya saya ganti dulu supaya bagus, jangan pakai background. Nah, modelnya akan seperti ini. Jadi nanti jemaat nanti akan terlihat nanti. Ya. Nah, kita akan ibadah seperti ini, dan saudara, jadi kita akan berlatih. Besok kita berlatih, Ibu Santi akan jadi pemimpin pujian juga. Dan kita berlatih untuk tanggal 10 Januari. Jadi 10 Januari kita jadi panitia Natalnya, kita siapkan acaranya, kita sudah siapkan video, multimedia sudah siap. Kita perlu kenalkan artis-artisnya, surprise aja ya. Oke ya, sudah video sedang berjalan, filmnya sedang berjalan, dan kita jadi tuan rumah, kita yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah saudara, saya rindu setiap kita berdoa bersama. Jadi Bapak Ibu besok coba untuk hari ini coba buka HP-nya, masuk di grup jemaat. Tampilkan lagi tadi Audrey yang jemaat. Saya sudah kirim itu. Jemaat GPDI Jawa yang terakhir. Kelihatan? Itu ada topik doa umat Kristen Katolik PKSJ Kecamatan Lembang. Waktunya November tanggal 23 tahun 2020 jam 8. Nanti Bapak Ibu tinggal pencet saja yang warna biru. Cuma kalau sekarang nggak bisa dipencet karena belum dibuka. Kalau tadi saya pakai contoh ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau mau contoh yang sekarang Bapak Ibu pencet yang di atasnya, yang tadi, yang Audrey Josephine, Rudy Asta is inviting you. Nah coba, ada yang coba? Pak An boleh coba atau siapa saja boleh coba? Nanti pasti muncul di depan, muncul di saya. Nah ini ada 2 orang nih, siapa aja nih? Ada Miss Gita, ada Miss Vita, siapa lagi? Ini muncul di saya nih, nanti gambar-gambarnya. Ada Bapak Yusuf. Ya, tuh. Nanti mulai muncul tuh, ada orang-orangnya di sini ya. Nah, saudara, saya rindu kita semua besok ikut berdoa. Jadi semua jemaat Kristen di Lembang, ada 12 gereja. Ini sumringnya bisa sampai 1000. Bukan saya yang buat, tapi ada yang buat. Jadi kita semua ikut berdoa. Nanti saya tugaskan satu pengurus gereja. Selain berdoa dan berabsen. Jadi dia doa sambil ngabsen. Siapa jemaat yang ikut doa? Yang nggak ikut doa, didoain supaya bertobat dan merendahkan diri. Oke? Jadi ada pengurus ya, pengurus boleh ya. Besok hitung siapa jemaat. Nah, tapi pengurus jangan menghitung semua, yang lain berdoa. Kenapa saudara? Kita menggunakan teknologi untuk berdoa. Jadi katakan kiri kanan, besok jangan lupa berdoa bersama umat Kristen dan Katolik Lembang. Ingat jamnya? Jam 8 malam. Amin. Jam 8 malam. Haleluya. Saudara, ini bukan kebetulan. Kita ada doa pagi setiap hari, ada doa malam setiap hari. Besok kita doa bersama. Cuma lewat doa saudara akan mendapat perkenan Tuhan. Dalam arti apa? Mendapat kasih karunia, mendapat anugerah. Apa itu anugerah? Sekali lagi saudara, kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan bersama saya, anugerah adalah, kasih karunia adalah kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hanya ketika saudara merendahkan diri, hanya ketika saudara berdoa,
Saudara sungguh-sungguh merendahkan diri, saudara tahu isi hati Tuhan. Bukan hanya tahu, saudara juga diberi kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya tahu, bukan hanya mau, tapi yang paling penting, saudara mampu melakukan kehendak Tuhan. Ketika saya catat jumlah iman, janji iman saya, istri saya tanya lagi, janji imanmu berapa? Saya cuma bilang begini, rasanya ini yang saya dengar dari Tuhan. Saya melakukannya sambil apa saudara? Sambil mencucurkan air mata. Karena saya rasa dengar itu dari Tuhan. Saya diberi kemauan, makanya saya tulis nama, tulis jumlah. Tapi soal mampu, sekali lagi, saya perlu lipat lutut. Saya perlu ekstra melakukan sesuatu, karena itu bukti saya beriman. Dan pada akhirnya iman saya teruji. Ketika Tuhan datang, Tuhan gak cari yang lain. Tapi adakah iman di dunia ini? Adakah iman di dunia ini? Adakah saudara mau terus jaga iman sampai langkah terakhir? Sampai Tuhan datang, Tuhan berkata, adakah Tuhan temukan iman di dunia ini? Cuma iman yang kita perlu pertahankan, saudara. Amin. Apa itu iman? Terhadap anugerah Tuhan. Kita tahu, kita mau, kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik tampil ke depan. Mari kita rendahkan diri kita kepada Tuhan. Tema kita masih selidiki aku, lihat hati. Saya berdoa ketika saudara beribadah pagi hari ini, saudara berkata, Tuhan selidiki aku. Ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, bernyanyi, selidiki aku. Ketika aku mendengar firman Allah, saudara berkata, Tuhan selidiki aku. Firman Allah katakan, siapakah yang tahu kesesatan? Luruskanlah aku dari dosa yang aku tidak tahu, Tuhan. Bahkan ketika saudara memberi janji iman, saudara sedang berkata, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah jalanku serong atau tidak? Apakah aku masih berjalan di jalan iman? Atau mungkin di jalan yang lain? Mungkin jalan aman, mungkin jalan nyaman. Itu yang dunia tawarkan. Tapi ketika kita berjalan dalam iman, ada langkah, ada perbuatan yang kita gak mampu, perlu kasih karunia Tuhan. Itu makanya kita perlu iman, baru kita bisa melakukannya. Dan yang paling penting di mata Tuhan, kita orang percaya, adalah iman kita. Mari bangkit berdiri, katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau. Lihat hatiku, Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Oh Yesus. Kau yang maha tahu. Amin. Dan Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. saudara yang merasa lemah, Tuhan tahu kelemahan saudara. Saudara yang merasa nggak mampu, Tuhan tahu. Apapun kelemahan kita, Tuhan tahu. Tapi ketika kita berkata, selidiki aku, kita mau dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku bawa kelemahanku. Tuhan, aku bawa ketidakmampuanku.
selamat. Karena Engkau menolongku. Bahkan buat kita yang ada di ruangan ini, karena Engkau telah menyelamatkan aku. Karena Engkau telah mengasihi aku. Karena Engkau telah menebus aku. Karena Engkau telah memperbaharui aku. Karena Engkau telah memulai sesuatu yang baik padaku, Engkau akan melanjutkannya sampai sempurna. Siapa yang mau bertahan sampai langkah terakhir? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Sekarang lambaikan ke surga. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Katakan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari lambaikan tangan ke surga pagi hari. Aku lihat kebaikanmu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Engkau menebusku yang tak pernah habis. Haleluya. Engkau bayar dosaku. Amin. Amin. Engkau pegang tanganku, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar bapak-bapak saja katakan. Aku lihat wanita berdoa. Baiklah mengucap syukur yang tak pernah habis di hidup. Mari pria dengan iman. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Wanita saja. Mari pria berdoa. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat. Kau pegang tangan kami. Oh, haleluya. Mari bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kalau engkau diampuni, kalau engkau disembuhkan, kalau engkau disertai, kalau dia sabar, dia setia kepada kita. Haleluya. Allah yang baik, Allah yang setia. Yesus yang tidak pernah berubah. Sekarang kasih setia. Oh, haleluya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, apapun keadaanmu, Tuhan tahu. Hanya ketika engkau terbuka dan rendahkan diri, Tuhan bisa bersuara. Tuhan bisa
bisa mengajar. Khotbah tadi adalah sebuah kolaborasi, bicara tentang konflik. Tapi luar biasanya orang tua menyiapkan khotbah, anaknya menyiapkan multimedia, menjadi kolaborasi, menjadi kesaksian. Jadi apapun persoalan kita, apapun konflik kita, pagi hari ini kita ada di tempat yang tepat. Karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Adakah di tempat ini yang datang suami istri? Mari istri dekati suamimu, suami dekati istri. Adakah orang tua datang dengan anak pagi hari ini? Mari pagi hari ini ada berkat khusus buat keluarga, buat pasangan. Mari berpegangan tangan, kita berdoa. Telah kulihat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah boleh lepaskan tangan, sudah boleh kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur pagi hari ini karena Engkau baik Tuhan. Amin. Kami sedang belajar minggu-minggu ini. Haleluya. Kristus hadir di tengah konflik kami. Kami tahu ketika kami jauh dari Kristus, yang ada hanyalah konflik. Tapi ketika konflik apapun terjadi dalam hidup kami, asalkan Kristus hadir dalam hidup kami, konflik itu menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi kesaksian. Terima kasih buat firman, terima kasih buat sabda. Itu tidak akan bisa diambil dari jemaatmu. Biar itu tersimpan di hati, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Jemaat mengalami kemenangan, jemaat mengalami kemuliaan Tuhan, jemaat dipulihkan. Terpuji namamu Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan terimalah berkat,
kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, keberkatan Tuhan. Terimalah kasih Allah Bapa dengan mengorbankan anak tunggalnya, supaya engkau dan saya menjadi anak-anak yang kekasih. Terimalah kasih karunia Yesus Kristus, sehingga engkau tahu, engkau mau, dan engkau mampu mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Terimalah persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, mengajarkan kita kepada segala kebenaran. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat bagi rohmu, bagi jiwamu, bagi tubuhmu, bagi seluruh keberadaanmu. Di dalam Tuhan engkau terbungkus sempurna oleh kasih-Nya, sehingga engkau menjadi yang seharusnya engkau jadi, melakukan yang seharusnya engkau lakukan, memiliki yang seharusnya engkau miliki, dijadikan yang engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun, diberkati apa yang engkau lakukan, dan engkau menjadi saluran berkat. Itu sebabnya Tuhan mengutus engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia ini, membangun kota di atas bukit. Biarlah kemenangan kita menghadapi konflik semua di dalam hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Dan pagi hari ini setiap orang yang terima berkat dan pengutusan Tuhan, setiap orang yang mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, katakan bagi sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Tuhan Yesus beserta saudara. Kristus adalah penyelesai konflik. Haleluya.